Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Priskalia Martini Karmi dengan NIM 2003030013. Mahasiswi kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan mereview buku dasar ilmu politik karya Profesor Miriam Budiarjo guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, pada bab pertama mengenai sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Saya memilih pembahasan yang pertama mengenai perkembangan dan definisi ilmu politik. Sesudah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di negeri Belanda, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum didirikan oleh Fakultas Hukum, sekarang bernama Fakultas Ilmu Sosial di Amsterdam. Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Seperti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di sini ilmu politik sendiri menjadi jurusan tersendiri dengan nama ilmu pemerintahan. Yang berikut akan membahas mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama, sejarah kita pelajari untuk ditarik pelajarannya agar dalam menyusun masa depan kita tidak terbentur pada kesalahan yang sama. Misalnya, perlu sekali kita mempelajari revolusi-revolusi yang telah mengguncangkan dunia, yaitu revolusi Prancis, Amerika, Rusia, dan Cina, supaya gejala revolusi yang telah kita alami sendiri dapat lebih kita mengerti dan tarik manfaatnya. Yang kedua, filsafat ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain. Hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tapi juga meliputi ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi, sosial, dan ilmu bumi sosial. Yang keempat, sosiologi di antara ilmu-ilmu sosial. Sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dalam kelompok masyarakat. Yang kelima, antropologi apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran sebagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang keenam, ilmu politik modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup, serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Oleh karena itu, sifatnya ketat ini ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan ke depan. Yang ketujuh, psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Yang kedelapan, terutama di negara benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang. Pada bab kedua mengenai konsep-konsep politik, saya akan membahas mengenai teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.
Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Yang kedua, aku membahas mengenai filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metaisika dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Yang ketiga akan membahas mengenai ideologi politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau kelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. Pembahasan yang berikut mengenai otoritas, wewenang, dan legitimasi. Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang, dan legitimasi. Seperti dengan konsep kekuasaan, di sini pun bermacam-macam perumusan ditemukan. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karangannya An Analysis of Social Power yang mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan. Kebanyakan sarjana termasuk Floyd Hunter dalam karyanya Community Power Structure berpendapat bahwa kekuasaan merupakan pengertian pokok dan pengaruh bentuk khususnya. Demikian pula pendapat Carl Friedrich dalam bukunya An Introduction to Political Theory. Namun Laswell dan Kaplan berbeda pendapat dan menganggap pengaruh sebagai konsep pokok dan kekuasaan sebagai bentuk khas dari pengaruh. Mengenai masalah sanksi tidak ada perbedaan pendapat dan kedua belah pihak setuju bahwa yang membedakan kekuasaan dari pengaruh adalah ancaman sanksi. Bab ketiga yang berikut tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Dalam bab ini saya memilih pembahasan mengenai yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional yang menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal, serta yuridis dan dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Pembahasan yang berikut mengenai pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an, sesuai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokoh Max Weber dan Talcott Parsons, antropologi dan psikologi. Ketiga di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Pembahasan yang berikut mengenai kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisionalis, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga dari para neo-Marxis.
Kalangan tradisionalis yang tadinya menjadi sasaran utama dari kecaman kaum perilaku kelihatannya tidak tinggal diam dan mempertahankan diri dengan sengit. Para sarjana tradisionalis seperti Eric Voegelin, Leo Strauss, dan John Hallowell menyerang pendekatan perilaku dengan argumentasi bahwa pendekatan itu terlalu steril karena menolak masuknya nilai-nilai dan norma-norma dalam penelitian politik. Menurut kalangan tradisionalis, mereka berada di balik pendekatan perilaku, tidak mengusahakan mencari jawaban atas pertanyaan yang mengandung nilai, seperti apakah sistem politik demokrasi yang baik atau bagaimana membangun masyarakat yang adil dan sebagainya. Bab yang keempat mengenai demokrasi, saya memilih pembahasan mengenai yang pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Pembahasan yang kedua mengenai demokrasi konstitusional. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi atau constitutional government. Jadi constitutional government sama dengan limited government atau restrained government. Pembahasan yang ketiga mengenai demokrasi konstitusional abad ke-19. Negara hukum klasik sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hal-hal politik itu, secara efektif timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah atau tak bersifat naskah. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kaum eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state atau Rechtsstaat. Pembahasan yang berikut mengenai demokrasi konstitusional abad ke-20. Rule of law yang dinamis abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa, seperti di Swedia, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes. Pembahasan yang berikut mengenai pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern, karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi setelah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir, karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang. Bab yang kelima mengenai komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Pada bab ini, saya memilih pembahasan mengenai pandangan mengenai negara dan demokrasi. Demokrasi pada tahap ini menurut Lenin bersifat demokrasi untuk mayoritas
dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum penghisap atau penindas dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi. Menurut Lenin, demokrasi ini sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi burjuasi, yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis. Akan tetapi, pemimpin-pemimpin pengganti Lenin menganggap perlu untuk mengubah dan menambah kedua gagasan ini, karena diharapkan dengan kenyataan bahwa komunisme di Uni Soviet pada suatu ketika mungkin akan tercapai. Khrushchev merasa lebih terdesak lagi oleh karena telah menanggalkan konsep bahwa perang tidak terelakkan lagi dan menggantinya dengan gagasan mengenai peaceful coexistence. Maka dari itu, ia secara formal tetap mempertahankan gagasan bahwa negara akan melenyap, sekalipun saat kapan hal ini akan terjadi tetap dinyatakan sebagai masa depan yang masih jauh. Pembahasan yang berikut mengenai demokrasi rakyat. Pertumbuhan demokrasi rakyat berbeda di tiap-tiap negara sesuai dengan situasi sosial politik setempat. Di negara-negara Eropa Timur, secara resmi terdapat sistem multipartai dengan kedudukan serta peranan partai komunis yang dominan. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua, yaitu yang pertama suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penguasa. Yang kedua, penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara lama. Pembahasan berikut mengenai kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditujukan kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan politik, seperti menyatakan pendapat dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang ada pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Bab yang ke-6 mengenai Undang-Undang Dasar. Saya memilih pembahasan mengenai yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, definisi Undang-Undang Dasar dan definisi Undang-Undang Dasar dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kontemporer. Menurut Kay, maksud diadakannya Undang-Undang Dasar adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti mempengaruhi perilaku manusia. Pembahasan yang berikut mengenai pergantian Undang-Undang Dasar. Ada kalanya suatu Undang-Undang Dasar dibatalkan dan diganti dengan undang-undang yang baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa Undang-Undang Dasar yang tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Lazimnya, memang setiap pergantian Undang-Undang Dasar mencerminkan anggapan bahwa perubahan konstitusional yang dihadapi begitu fundamental, sehingga mengadakan amandemen saja terhadap Undang-Undang Dasar yang berlaku dianggap tidak memadai. Pembahasan yang berikut mengenai perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Negara mengadakan perubahan sebagian dari Undang-Undang Dasarnya yang dinamakan amandemen. Undang-Undang Dasar biasanya memuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Pada umumnya dianggap bahwa suatu Undang-Undang Dasar tidak boleh terlalu mudah diubah. Oleh karena itu, hal itu akan merendahkan arti simbolis Undang-Undang Dasar itu sendiri. Di lain pihak, hendaknya jangan pula terlalu sukar untuk mengadakan amandemen, supaya mencegah generasi mendatang merasa terlalu terkekang dan karenanya bertindak di luar Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan banyak perubahan yang sangat substansial dalam ketatanegaraan kita yang berubah akibat adanya amandemen tersebut. Pembahasan yang berikut mengenai supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula badan yang membuat Undang-Undang Dasar berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa.
Karena dibuat secara istimewa, maka Undang-Undang Dasar dapat dianggap sesuatu yang luhur. Dengan adanya gagasan bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, maka timbullah persoalan siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan-ketentuan Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun oleh badan-badan pemerintahan lainnya. Pembahasan yang berikut, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Suatu Undang-Undang Dasar umumnya disebut tertulis bila merupakan satu naskah, sedangkan Undang-Undang Dasar tertulis tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk Undang-Undang Dasar tertulis adalah UUD bernaskah, dan sedangkan untuk Undang-Undang tertulis adalah UUD tak bernaskah. Pembahasan yang berikut mengenai Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. Suatu Undang-Undang Dasar dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang disebut fleksibel seperti Inggris, Selandia Baru, dan Kerajaan Italia sebelum Perang Dunia Kedua. Undang-undang yang hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang disebut kaku, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya. Soal fleksibel atau tidak ini adalah penting. Kalau tidak terlalu kaku, maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar. Sedangkan kalau terlalu fleksibel, maka Undang-Undang Dasar dianggap kurang berwibawa dan dapat disalahgunakan. Pembahasan yang terakhir mengenai Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti Undang-Undang Dasar RIS 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen. Meskipun demikian, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 cukup memberi kerangka konstitusional untuk dipakai dalam menghadapi masa depan. Perumusannya juga tidak mengekang generasi-generasi baru untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya. Sekian dari review saya kali ini. Terima kasih.